Jadi pertanyaannya itu dari Abidah Sakila. Pertanyaannya itu teman-teman, Bang mau tanya, kok burung parkitku kan baru perdana FF lah ya, baru perdana free fly. Kalau aku terbangin di dalam rumah, aku peluit masih mau balik. Tapi kalau diterbangin di lapangan atau di sawah, kalau di peluit malah bablas, itu gimana ya Bang ya? Oke, jadi halo teman-teman, kembali lagi bersama vlog burung push. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan menjawab salah satu pertanyaan dari teman-teman semuanya, yang dimana pertanyaan ini mungkin bisa bermanfaat untuk banyak teman-teman sekalian ya. Gak cuman hanya yang bertanya kali ini, mungkin ini akan bermanfaat buat teman-teman semuanya yang khususnya kalian sedang melatih burung untuk free fly di sini. Baik teman-teman, kita akan munculkan untuk pertanyaannya seperti apa dan kita akan menjelaskan di video kali ini ya. Jadi intinya pertanyaan kali ini teman-teman, ini salah satu pertanyaan penting yang dimana pertanyaan ini bisa berakibat kepada burung peliharaan kita untuk sukses perdana free fly atau bisa-bisa gagal untuk free fly di situ. Jadi kan sia-sia tuh ya latihan dari yang sebelumnya tuh kan. Nah, jadi kita tampilkan untuk komentarnya seperti ini. Oke, kita akan bacakan di sini teman-teman. Jadi pertanyaannya itu dari Abidah Sakila. Pertanyaannya itu teman-teman, Bang mau tanya, kok burung parkitku kan baru perdana FF lah ya, baru perdana free fly. Kalau aku terbangin di dalam rumah, aku peluit masih mau balik. Tapi kalau diterbangin di lapangan atau di sawah, kalau di peluit malah bablas, itu gimana ya Bang ya? Oke, jadi pertanyaannya seperti itu teman-teman. Intinya parkit ini di dalam rumah dia itu kita bumerangin, kita peluit dia mau balik, dia itu mau bumerang di situ. Bahkan kita fly to me, kita peluit dia mau untuk fly to me di situ kan ya. Sedangkan setelah kita perdana free fly di sawah atau di lapangan yang sedikit jauh dari pepohonan di situ, burungnya malah bablas di situ, malah bablas, dia itu mungkin terbangnya malah lurus terus, mungkin dia belok sedikit dan tidak mau untuk landing ke tangan kita ya, meskipun kita peluit-peluit itu dia nggak mau. Jadi kita akan membahas dari faktornya dulu, kenapa sih burung itu nggak mau balik untuk landing di tangan kita, padahal di dalam ruangan dia itu mau untuk landing ya. Bumerang kita peluit dia mau untuk landing, bumerangnya dia itu sukses di dalam ruangan. Kenapa? Sedangkan di luar ruangan seperti sawah ataupun lapangan, pas kita untuk perdanain free fly, biasanya untuk parkir dan lovebird itu ya, untuk perdana free fly itu pasti yang jelas awalnya masih bumerang aja di situ. Masih bumerang aja, nggak mungkin langsung terbang lama gitu nggak mungkin ya. Kenapa sih? Kita akan membahas faktornya dulu. Kenapa burungnya seperti itu? Kenapa nggak mau balik? Oke, jadi faktornya itu ada beberapa kemungkinan ya. Ada beberapa faktor kemungkinan kenapa dia itu nggak mau balik di situ. Ini dari segi pengalaman saya di sini teman-teman. Saya juga dulu pernah mengalami hal semacam komentar di video kali ini. Ya, saya itu pernah mengalaminya. Dan setelah saya analisis lagi ya, setelah saya dalami lagi dan perbaiki lagi, dan sehingga burungnya itu bisa untuk perdana free fly, bisa untuk kembali lagi di situ. Jadi faktor yang salah satunya ini teman-teman, kita itu belum benar-benar untuk mengadaptasikan terhadap lingkungan luar rumah di situ, terutama untuk pas saat kita untuk free fly, perdana free fly di situ, kita semuanya di sawah, kita itu harus mengadaptasikan
parkit atau lovebird atau burung semuanya pun itu sama ya teman-teman ya, harus seperti ini. Kita itu harus adaptasikan dulu lingkungannya biar supaya dia itu nggak kaget dan dia itu tahu untuk kembali kemana. Itu faktor yang pertama. Dan yang kedua teman-teman, ini bisa menjadi salah satu faktor penyebabnya, yaitu kita tidak melihat responannya dia ya. Kita itu harus melihat responnya dia saat sebelum kita untuk latih untuk perdana free fly di situ ya. Kalau dari teman-teman itu tidak melihat tingkat responnya burung tersebut, seumpamanya pada saat itu responnya lagi down, sedangkan itu adalah perdana untuk free fly, hal itu bisa berakibat untuk escape di situ ya, dan dia itu nggak mau kembali. Dan biasanya teman-teman, setelah kita melakukan adaptasi, kita harus melihat respon makannya dia di situ. Kalau kalian tidak melihat respon makannya dia, bisa-bisa saat kita lemparkan seperti ini dia langsung pergi dan kita perlu dia nggak mungkin respon karena kita dari sebelumnya sudah tidak melihat tingkat keresponannya dia ya. Kalau tingkat responnya bagus, kita perlu dia pasti akan kembali di situ. Kalau pada saat perdana itu tingkat responnya itu rendah banget ya, dia kalau pas kita terbangin, kita perlu dia nggak bakal mau kembali kalau pas waktu itu tingkat responnya lagi down di situ. Makanya pentingnya itu ya, yang faktor kedua itu mungkin menjadi salah satu penyebabnya. Dan faktor yang ketiga teman-teman, faktor yang ketiga bisa saja kita tidak terlalu memperhatikan pada burung tersebut. Apa maksud saya tidak terlalu memperhatikan pada burung tersebut? Ya, kita tidak memperhatikan sayap dia, kita tidak memperhatikan pernafasan dia. Soalnya kan dia itu untuk terbang, untuk bisa belok-belok itu sayapnya harus kuat dan pernafasannya juga harus kuat di situ. Makanya meskipun kita di dalam ruangan teman-teman, di dalam ruangan kita bumerangin, set, oke dia mau balik, kita bumerangin, set, dia mau balik, kita fly to me, dia mau balik. Oke, mungkin pada awalnya saya juga melihat bahwa itu, wah dia ini udah cocok untuk kita perdanain free fly. Sedangkan di situ itu masih belum cukup teman-teman, masih belum cukup. Kita itu harus melatih dan menilai sayapnya dia udah kuat, pernafasannya dia juga udah kuat apa belum di situ. Dengan cara di situ kita terus untuk bumerangkan terus ya, kita untuk bumerangkan terus. Bahkan jangan sampai pas kita mau perdana free fly itu hanya dia itu bisa bumerang satu arah seperti itu. Kita bumerangin dari tangan kiri kita, set, dia bumerangnya ke kanan. Dari tangan kanan juga, set, kita bumerangin dia malah ke kanan seperti itu. Nah, seperti itu bisa kita simpulkan bahwa dia itu hanya bisa belok ke satu arah, yaitu ke kanan doang ya, hanya ke kanan doang lah. Sebelum kita melanjutkan untuk perdana free fly, di situ kita harus bisa membuat burung tersebut bisa bumerang dengan belok dua arah, dengan belok ke kanan juga bisa, belok ke kiri juga bisa di situ. Nah, di situ bisa kita simpulkan bahwa sayapnya sudah bisa untuk mengkondisikan belok-belok. Belok ke kanan oke, belok ke kiri oke di situ. Sehingga pas kita perdanain free fly, set, kita terbangin, dia itu bisa belok ke kanan, bisa belok ke kiri ya. Sedangkan kalau hanya dia itu bisa belok ke kanan saja, mungkin dia akan lurus dan ke kanan hanya sedikit saja. Bahkan kita peluit-peluit dia itu nggak mau untuk apa ya, bukannya dia itu nggak jinak, bukannya dia itu nggak mau untuk kembali ke tangan kita, tetapi karena di sayapnya terkendala dengan sayapnya tersebut, dia itu tidak mumpuni untuk kembali di situ. Lah, di situ teman-teman, makanya kita itu harus memperhatikan pernafasan dan sayapnya. Itu menjadi salah satu faktor penyebab perdana free fly dia malah bablas lurus atau hanya nikung sedikit dan dipanggil nggak mau kembali. Dan barusan kita sudah membahas faktor penyebab kemungkinannya ya, faktor-faktor penyebab kemungkinannya burung tersebut dengan komentar atau pertanyaan yang tadi kita bacakan bersama-sama. Dan kita kali ini akan membahas solusinya. Bagaimana sih solusinya? Oke, untuk mencegah terjadinya hal tersebut pada komentar yang pada kali ini, mencegah atau ya sudah kejadian dan tidak akan mengulangi kembali di situ kan bisa jadi ya. Ya, solusi yang pertama, kalian harus adaptasi terlebih dahulu di situ. Sebelum kalian perdana free fly, kalian harus adaptasi lingkungan. Dan juga yang kedua, kalian harus bisa untuk melihat tingkat keresponan sebelum kita melemparkan untuk
perdana free fly. Jika bagus, oke, kita lanjutkan perdana free fly, kita lemparkan. Kalau jelek, oke, kita tahan, kita balik ke rumah, kita latih tingkat keresponannya dia. Dan saran yang ketiga teman-teman, sebelum kalian keluar ya, sebelum kalian ke outdoor, sebelum kalian itu melatih perdana free fly ke outdoor, kalian harus memperhatikan sayap dan pernapasannya. Dengan cara kalian harus sering-sering latih fly to me di dalam ruangan, dan sering-sering latih juga bumerang di dalam ruangan. Usahakan bumerangnya bisa dua arah, belok kanan bisa, belok kiri bisa. Dan kalian juga harus menilai tingkat kuatnya sayapnya dia tersebut, ya kuat atau tidak. Bisa kita bumerang set, dia mau hinggap kita lepas seperti ini, biarkan dia ngikut-ngikut, dia belok-belok ngikutin tangan kita ya, ngikutin glove kita. Kalau dia sudah mau mengikuti seperti ini dan belok-belok seperti ini, ngikutin ya di dalam ruangan ya, dia itu juga bisa sudah kita katakan kuat di situ. Tapi kita harus frekuensinya perbanyakin lagi supaya untuk menjaminkan, untuk menjanjikan dia itu bisa mengkontrolkan sayapnya dan bisa kembali ke kita saat perdana free fly di situ ya. Oke, jadi sarannya hanya 3 saja, dan mungkin semoga hasil dari pengalaman saya dan saya mencari solusinya seperti itu, dan ini berhasil teman-teman. Saat saya terapkan ini untuk sebelum perdana free fly, ini berhasil. Semua burung yang saya latih untuk perdana free fly berhasil, dikarenakan juga saya memperhatikan 3 faktor tersebut dan melakukan 3 solusi tersebut. Oke, baik teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan tak lupa saya banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya yang selalu mendukung channel vlog burung ini hingga sampai sekarang ini. Oke, baik teman-teman, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, kalian komen aja di bawah. Jika panjang saya akan membuatkan video seperti ini, jika pendek saya akan langsung balas di kolom komentar, atau kalian bisa DM IG vlog burung. Baik teman-teman, mungkin video kali ini kita akhiri saja, dan akhir kata saya pamit. Vlog burung, bye bye.